Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Novi Satul Munawaroh, NIM 181041009, akan menjelaskan tentang biaya. Pengertian biaya. Menurut APB, menjelaskan bahwa seperti pendapatan, biaya timbul hanya dalam kaitannya mengenai dengan kegiatan penciptaan laba yang mengakibatkan perubahan ekuitas. IAI (IASC) mendefinisikan biaya dalam Standar Akuntansi Keuangan 2002 sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Terdapat dua karakteristik yang melekat pada makna biaya, yaitu yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset. Yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang terus-menerus. Perbedaan biaya dan beban. Yang pertama, pada letak posisi laporan keuangan. Biaya ini pada laporan keuangan posisinya ada di dalam penyusunan neraca. Dan biasanya ini berwujud biaya yang belum digunakan atau bisa dibilang biaya prediksi. Beban dalam laporan keuangan posisinya berada pada penyusunan laporan laba rugi. Beban ini dalam laporan berupa pengeluaran yang digunakan dan tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang dan periodenya tidak lebih 1 tahun. Dalam periode akuntansi. Biaya biasanya memiliki periode lebih lama, yakni lebih dari 1 tahun. Ini dianggap sebagai pengeluaran modal. Beban memiliki periode tidak stabil dari 1 tahun. Dianggap sebagai pengeluaran pendapatan yang memberikan manfaat dalam periode berjalan saja. Yang ketiga, terdapat pada manfaat yang didapatkan. Manfaat yang didapatkan antara biaya dan beban tentu saja berbeda. Untuk biaya, manfaat yang didapatkan yaitu pendapatan. Lalu, untuk beban, manfaat yang didapatkan yaitu penggunaan sumber daya. Untuk yang selanjutnya, aliran fisis atau moneter. Pendefinisian biaya oleh FASB. Sebagai aliran keluar aset atau pemanfaatan aset, tidak secara tegas membatasi apakah aliran atau pemanfaatan tersebut bersifat fisis atau moneter. FASB memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya. Biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa pemberi syarat bahwa FASB memaknai biaya dalam kurung penurunan aset sebagai kejadian fisis. Definisi KAM. Definisi KAM dilandasi oleh pemikiran bahwa biaya merupakan kejadian moneter, yaitu perubahan nilai aset, kewajiban atau ekuitas. Nilai ini diukur dengan kos barang dan jasa yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan kesatuan usaha melalui penyerahan aset atau pembelian tunai, penimbulan kewajiban, peningkatan ekuitas. KAM juga mengisyaratkan bahwa pemanfaatan barang dan jasa merupakan upaya kesatuan usaha dalam rangka menghasilkan pendapatan. KAM berargumen bahwa untuk disebut biaya, pemanfaatan barang dan jasa harus melibatkan kos bagi kesatuan usaha kerja. Biaya bermakna perubahan nilai. Keunggulan definisi KAM dibanding FASB. Pemasukan periode sekarang sebagai wadah atau takaran untuk menghubungkan pendapatan dengan biaya. Untuk dapat disebut sebagai biaya, pemanfaatan barang dan jasa harus dikaitkan dengan periode, khususnya periode untuk menakar pendapatan. Walaupun biaya merupakan upaya untuk menghasilkan pendapatan, secara konseptual, pendapatan ditakar terlebih dahulu untuk satu periode dan barulah biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut ditentukan. Dengan demikian, konsep perbandingan atau matching secara jelas terkandung dalam definisi biaya oleh KAM. Definisi menurut FASB sama sekali tidak menunjukkan secara eksplisit asosiasi antara pendapatan dan biaya. Definisi oleh FASB seakan-akan menunjukkan biaya berdiri secara independen. Yang selanjutnya, pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi.
Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan atau recognition kriteria, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengukuran recognition rulers atau timing, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan, sehingga masalah pengakuan biaya atau rugi adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya atau rugi telah timbul sehingga jumlah rupiah biaya atau rugi dapat diakui. Yang selanjutnya yaitu kriteria pengakuan. Biaya atau rugi pada umumnya diakui bila mana salah satu dari dua kriteria berikut dipenuhi. Yang pertama, konsumsi manfaat atau consumption of benefits. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksana jasa, atau kegiatan lain yang mempresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang atau loss or lack of future benefits. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi menjadi manfaat ekonomik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Eka Nurlaili. Saya Eka Nurlaili dengan NIM 18104-116 akan melanjutkan yakni kaidah pengakuan APB. Kaidah pengakuan yang dilandasi oleh basis asosiasi oleh APB disebut sebagai prinsip pengakuan biaya pervasif atau luas, atau Pervasive Expense Recognition Principle. Hal ini dinyatakan dalam APB Statement nomor 4 PRG 157-160, di mana yang pertama mengasosiasi sebab dan akibat atau associating cause and effect. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional atau systematic and rational allocation. Yang ketiga, pengakuan segera atau immediate recognition. Nah, lalu hubungan cost dan biaya. Beberapa sumber mendefinisikan biaya dalam kaitannya dengan pengertian cost karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan cost. Perlu ditegaskan kembali bahwa cost adalah pengukur biaya atau biaya direpresentasi demand cost, sehingga secara teknis dan praktis biaya sering disebut dengan cost saja. Akan tetapi cost tidak selalu dapat disebut biaya karena cost dapat juga mempresentasi aset. Nah, biaya antisipasian. Biaya antisipasian atau anticipate expense adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Sebagai contoh adalah cost yang berkaitan dengan kegiatan purna jurnal atau after sale cost, seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan. Selanjutnya, terdapat di sini gambar penandingan dan penyajian pos-pos biaya. Yang selanjutnya, depresiasi. Depresiasi merupakan bagian dari cost aset tetap yang dianggap telah menghasilkan pendapatan. Depresiasi merupakan biaya yang nyata, bukan biaya hipotesis. Akuntansi depresiasi adalah proses alokasi sistematis dalam rangka penandingan biaya dan pendapatan. Dengan kata lain, depresiasi bukan penurunan nilai aset, melainkan bagian cost yang mempresentasi biaya
dalam rangka mendatangkan pendapatan dalam suatu periode. Nah, untuk yang selanjutnya, penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.